DPP LSM Gempa Indonesia desak Kejagung copot Kajari Gowa, ungkap dugaan jual beli tuntutan dan pemerasan di Kejari Gowa. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, serta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Republik Indonesia untuk segera mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa, Kasipidum, serta Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menangani kasus percetakan uang dan peredaran uang palsu di UIN Makassar. Desakan ini muncul karena adanya dugaan jual beli tuntutan, rentut, dan lemahnya penanganan berbagai kasus korupsi di Kabupaten Gowa. Kasus yang menyedot perhatian publik adalah perkara percetakan uang palsu dengan terdakwa 15 orang yang menyeret terdakwa Anar Salahuddin sampai Toding, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025 dengan Ketua Majelis Hakim Dian Martabudi Nugraeni, Sahabudin, dan Yeni Wahyuni sebagai hakim anggota, serta JPU Basri Baco dan Arya Perkasa Utama. Pada sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum hari Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025, terdakwa dituntut 8 tahun penjara. Namun, dalam nota pembelaan terdakwa Anar Salahuddin sampai Toding langsung diberikan kesempatan pada hari itu juga untuk membacakan nota pembelaan pribadinya yang termuat dalam 8 lembar kertas. Dalam pembacaan nota pembelaan pribadi terdakwa justru mengungkap dugaan pemerasan oleh oknum jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa. Ia mengaku diperas sebesar 5 miliar rupiah melalui seorang utusan JPU bernama Mu Ilham Syam dengan janji akan dituntut bebas demi hukum bila bayar 5 miliar. Karena tak mampu memenuhi permintaan utusan jaksa penuntut umum, terdakwa kemudian ditunjukkan rentut 8 tahun penjara. Menurut terdakwa Anar Salahuddin sampai Toding membeberkan dalam nota pembelaan pribadinya bahwa, pada Selasa tanggal 26 Agustus tahun 2025, istri terdakwa dijemput 4 orang utusan JPU untuk menghadap di kantor Kejari Gowa guna mengklarifikasi permintaan jaksa penuntut umum uang sebesar 5 miliar tersebut. Pihak terdakwa tidak sanggup sehingga jaksa menawar kembali dimintai 1 miliar rupiah dengan alasan adanya permintaan dari Kejati dan tuntutan paling rendah, kalau 5 miliar tuntutan bebas demi hukum. Perbuatan ini mencederai marwah institusi kejaksaan. Tidak hanya JPU, tetapi Kajari dan Kasipidum juga ikut bertanggung jawab karena semua kejadian berlangsung di lingkungan kantor Kejari Gowa, tegas Amiruddin SH Karaeng Tinggi. Lebih jauh, Karaeng Tinggi menegaskan bahwa Kejari Gowa tidak menunjukkan keseriusan dalam mengusut kasus-kasus korupsi, antara lain dugaan korupsi pembangunan RS Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, dugaan korupsi dana BUMDes 121 yang diduga merupakan negara sekitar 300 miliar rupiah, desa serta penyalahgunaan dana dari 121 desa dan 55 desa dijabat oleh PLT Kepala Desa bertahun-tahun, bahkan ada desa yang sampai 7 tahun dijabat oleh PLT Kepala Desa. Kasus pemalsuan dokumen tanah oleh Kepala Desa Julukanaya, Kecamatan Biring Bulu yang sudah P21 namun tak jelas status hukumnya. Putusan Mahkamah Agung nomor 1099-K, PIT, 2000 yang seharusnya dieksekusi, namun hingga kini terpidananya masih bebas. Selain itu, proyek-proyek yang diduga bermasalah seperti rehabilitasi lapangan Syekh Yusuf, Stadion Kalegowa, serta proyek bongkar pasang pedestrian bernilai miliaran rupiah juga tak pernah disentuh aparat hukum. Menurut Karaeng Tinggi, praktik tersebut jelas bertentangan dengan sejumlah regulasi hukum, antara lain 1. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, diubah UU Nomor 11 Tahun 2021. Pasal 30 Ayat 1, huruf A, jaksa berwenang melakukan penuntutan, bukan untuk kepentingan pribadi. Pasal 35 huruf C, Jaksa Agung berwenang mengawasi tingkah laku jaksa. 2. Kode Etik Jaksa, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PR 014 AJA 11/2012. Jaksa wajib menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan profesionalitas. Dugaan pemerasan jelas melanggar kode etik. 3. KUHP dan UU Tipikor Pasal 368 KUHP, pemerasan dapat dipidana penjara sampai 9 tahun.
Pasal 12 huruf EUU Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri yang melakukan pemerasan dipidana minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah. 4. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 3, PNS wajib menaati seluruh ketentuan hukum. Pelanggaran berat dapat berujung pemberhentian tidak hormat. Tindakan dugaan pemerasan oleh oknum jaksa jelas melanggar UU Kejaksaan, Kode Etik Jaksa, serta KUHP Pasal 368 tentang pemerasan dan Pasal 12 huruf EUU Tipikor. Oleh karena itu, selain diberi sanksi etik, para jaksa yang terlibat harus diproses pidana. Kami mendesak Kejaksaan Agung segera mencopot Kajari Gowa, Kasipidum, Kasintel, Kasipitsus, serta seluruh JPU yang terlibat. LSM Gempa Indonesia akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas demi menyelamatkan marwah kejaksaan, tegas Karaeng Tinggi.